Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Araniri, Banda Aceh. Di kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Sultan Iskandar Sani. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah merupakan realitas masa lalu, keseluruhan fakta dan suatu peristiwa yang uniknya hanya terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang kembali. Namun suatu peristiwa di masa lalu dapat dijadikan sebagai pandangan hidup ke depan agar lebih baik lagi. Layaknya sebuah sejarah yang terjadi di masa lalu dapat kita ambil hikmahnya untuk masa sekarang, seperti sejarah pada masa Sultan Iskandar Sani. Bagaimana kisahnya? Jadi masuknya Islam ke Aceh dengan datangnya Nuruddin Araniri, mana kedatangannya tidak diterima oleh Sultan Iskandar Muda karena bertentangan dengan paham wujudiyah pada saat itu. Semenjak awal berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan-Sultan Aceh selalu berdampingan dengan para ulama-ulama, dan Sultan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya karena sudah saling berkaitan. Kerajaan Aceh Darussalam yang menjadikan ulama sebagai penasihat kerajaan sekaligus juga dapat bergerak di bidang lainnya, membuat Kerajaan Aceh Darussalam sebagai kerajaan yang bersyariat, Islami, bermartabat dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Sebelum Sultan Iskandar Muda wafat, beliau telah menunjuk menantunya, yaitu Iskandar Sani, sebagai penerus atau penggantinya menjadi sultan. Pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, ulama yang ditunjuk sebagai Qadi Malikul Adil dan bertanggung jawab tentang masalah keagamaan adalah Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Bagaimana yang kita ketahui paham yang diajarkan oleh Syamsuddin Al-Sumatrani adalah paham wahdatul wujud. Setelah wafatnya Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, paham tersebut menyeleweng ke arah fanatisme dan menimbulkan kekacauan, baik di dalam bidang politik, ekonomi, maupun keberagamaan keadaan yang sangat kacau pada saat itu dikendalikan oleh Sultan Iskandar Sani yang menjabat sebagai Sultan baru di Kerajaan Aceh Darussalam pada masa itu. Oleh karena itu, beliau sangat membutuhkan seorang ulama yang bisa mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai kerajaan Aceh tersebut tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur dengan pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan Kerajaan Aceh Darussalam mempengaruhi perkembangan kehidupan Kerajaan Aceh dalam segala bidang seperti politik, ekonomi sosial, budaya,
budaya. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani Alauddin Mughayya Shah, ulama-ulama Aceh sangat berperan aktif sebagai penasehat hukum istana dan negara, dan juga ulama-ulama Aceh menjadi penyuluh agama bagi masyarakat luas. Pada akhir abad ke-16 sampai abad ke-19 Masehi, kerajaan Aceh Darussalam mampu mengalang kekuatan para ulama untuk menyebarkan hukum Islam ke seluruh Nusantara. Terdapat beberapa nama ulama yang sangat terkenal di Nusantara seperti Hamzah Bansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Araniri, dan Abdul Rauf As-Singkili. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani yang hanya menjabat selama 5 tahun, ulama yang ditunjuk oleh Iskandar Sani tersebut sebagai penasihat kerajaan adalah Syekh Nuruddin Araniri. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Nuruddin Araniri dipilih oleh Sultan Iskandar Sani sebagai Qadi Malikul Adil dan Mufti Mu'addab, karena menurut Sultan Iskandar Sani, Nuruddin Araniri adalah sosok yang hebat, yang pada dasarnya beliau adalah seorang sufi, teolog dan faqih. Selain itu, juga Nuruddin Araniri adalah seorang pengarang, penasehat dan politikus. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Nuruddin Araniri memainkan perannya yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, dan bertanggung jawab dalam urusan keagamaan. Beliau tidak hanya berperan sebagai penasehat kerajaan, tetapi beliau juga mampu berkecimpung di beberapa bidang lainnya. Oleh sebab itu, Sultan Iskandar Sani menyerahkan jabatan Qadi Malikul Adil dan Mufti Mu'addab kepada Nuruddin Araniri. Kebijakan Sultan Iskandar Sani dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam didasari dengan kecintaan beliau terhadap ilmu agama dan pentingnya ilmu pengetahuan agama dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, beliau lebih mengedepankan urusan ilmu pengetahuan agama daripada politik di masa kepemimpinannya memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Kepemimpinan Sultan Iskandar Sani tidak setegas dan secakap Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Sani lebih memiliki sikap yang lunak dan kurang perhatian terhadap dunia politik, sehingga menyebabkan Aceh lebih liberal, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah taklukan Aceh mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari kerajaan Aceh Darussalam. Satu persatu daerah wilayah taklukan yang berada di bawah pemerintahan Aceh di Semenanjung Melayu perlahan-lahan melepaskan diri dari kerajaan Aceh Darussalam, dan kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah taklukan Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani juga ditandai oleh perhatian beliau terhadap studi agama Islam. Berkembangnya agama Islam di bumi Aceh, khususnya kerajaan Aceh Darussalam, turut didukung oleh seorang ulama terkemuka bernama Syekh Nuruddin Araniri. Beliau merupakan seorang ulama besar dari Gujarat yang menulis sebuah kitab tentang sejarah Aceh yang berjudul Bu Mampu Lagi Berperan sebagai Pusat Perdagangan. Meskipun demikian, kerajaan Aceh Darussalam tetap berjalan dengan utuh dan bahkan sampai memasuki abad ke-20 yang dipegang dan dipimpin oleh 4 orang sultanah setelah meninggalnya Sultan Iskandar Sani. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Aceh dan
tanah Melayu telah melalui suatu zaman yang berbeda dari yang pernah dialami sejak masa Sultan Iskandar Muda yang berkuasa, khususnya kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani tidak lagi mengikuti satu dasar luar yang militan. Sebagai seorang yang warak, Sultan Iskandar Sani menumpukan perhatiannya ke arah pembangunan masyarakat dan mengembangkan pendidikan Islam. Usahanya untuk menyebarkan ajaran agama Islam tidak hanya terbatas di daerah-daerah yang berdekatan dengan Aceh besar saja. Namun Sultan Iskandar Sani juga mengirimkan surat-surat dari dua buah kitab, yaitu kitab Surah Al-Mustaqim dan Babun Nikah. Karena karangan Syekh Nuruddin Araniri yang merupakan seorang ulama besar Aceh pada masa abad ke-17 Masehi. Kepada Sultan Kedah ketika mengetahui bahwa Islam telah berkembang dengan pesatnya di sana. Dan Sultan Iskandar Sani juga menerapkan berbagai bidang dalam ilmu agama, dikarenakan ilmu agama itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi pada masa pemerintahan beliau lebih ke agamaannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada masa Sultan Iskandar Sani tidak mengalami kemunduran. Bahkan Sultan Iskandar Sani menyelesaikan begitu banyak masalah setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, yang mana pada saat itu Sultan Iskandar Sani sebagai pengganti baru yang ditunjuk oleh mertuanya sendiri, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Sani juga orang yang sangat baik, lembut terhadap orang lain, sehingga beliau cepat memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin perbedaan yang bisa kita ambil dari masa kerajaan Sultan Iskandar Muda dengan Sultan Iskandar Sani tidak terlalu beda jauh, karena Sultan Iskandar Sani menyambungkan atau meneruskan perjuangan dari Sultan Iskandar Muda, yang mana Sultan Iskandar Muda itu adalah ayah mertua dari Sultan Iskandar Sani tersebut. Jadi Sultan Iskandar Sani pada saat itu juga termasuk orang yang penting terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.